Nah, itu dia tadi saudara, dunia virtual metaverse tengah menjadi pembicaraan banyak orang. Bagi orang awam, metaverse masih jadi dunia abu-abu, tapi bagi generasi muda yang paham teknologi metaverse adalah masa depan. Kita akan bahas fenomena bermunculannya ekosistem metaverse dengan beberapa narasumber. Ada Alexander Zulkarnain, saudara, founder Big Metaverse. Selamat pagi, Mas Alex. Selamat pagi, Mas. Bergabung juga Mas Alex dengan kita, ada pengamat budaya dan komunikasi digital, ada Bung Firman Kurniawan. Bung Firman, selamat pagi. Selamat pagi Mas, apa kabar? Baik, apa kabar semua? Semoga sehat terus ya. Iya. Saya langsung ke Bung Firman dulu deh. Bung Firman, kalau berbicara metaverse mungkin bisa dijelaskan dulu nih secara singkat dan garis besar, apa sih sebenarnya metaverse itu? Ya, dalam pemahaman kita, metaverse adalah sebuah dunia paralel yang disusun dari data dan program digital untuk menampilkan dunia yang kita huni itu secara secara tepat, secara persis, sehingga di dalamnya kita dapat melakukan transaksi, kita dapat melakukan relasi, entah itu pendidikan, kemudian aktivitas-aktivitas sosial, juga termasuk kegiatan-kegiatan menjalankan hobi, bertanam, berkebun, juga memiliki properti di sana. Jadi paralel dari dunia yang kita huni hari ini tampil secara 3 dimensi dengan menggunakan program komputer seperti itu. Oke, jadi ibaratnya kita punya karakter masing-masing di dunia metaverse ini ya, dengan segala sesuatu yang mungkin nanti dianggap real di sana dan bisa juga diakses dari sini, begitu ya? Tepat sekali Mas, seperti itu. Oke, nah Bung Firman, kalau untuk di Indonesia sendiri, Anda melihat perkembangan metaverse sendiri hingga hari ini kita ngobrol seperti apa? Apalagi nanti kita juga akan melihat game Bridge in Gain nih ya dari Mas Alex. Ya, kalau kita melihat Indonesia satu dari jumlah penduduknya, dan kalau kita lihat dari jumlah penduduk tersebut, strukturnya adalah mereka yang berusia muda, berusia produktif, yang sangat adaptif terhadap perkembangan teknologi, kemudian secara aktif menggunakan perangkat-perangkat digital untuk berbagai macam keperluannya, sehingga secara literasi maupun fluensi cukup memadai, sehingga ketika kita berhubungan dengan metaverse yang sangat membutuhkan keterampilan teknologi, keterampilan relasi di dunia digital, kemudian keterampilan etis, itu kita mempunyai harapan yang besar, sehingga ketika metaverse ini diluncurkan tidak membutuhkan waktu yang terlampau lama untuk mengadaptasi. Kita sudah bisa berkecimpung, bukan sekedar sebagai pasar, tetapi juga bisa mengkreasi produk-produk yang dapat diinteraksikan di metaverse tersebut. Menarik. Nanti terkait dengan harapan besar dan juga adaptasi terkait metaverse, saya akan kembali ke sana. Saya mau tanya dulu nih, Mas Alex. Secara singkat sebenarnya game Bridge in Gain ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dulu, Mas Alex. Terima kasih. Jadi Bridge in Gain ini yang kami buat dengan konsep realistik, futuristik, dan yang berbasis blockchain ya. Sebenarnya seperti itu. Halo. Oke, Mas Alex, kalau untuk hubungan Bridge in Gain dengan metaverse sendiri nanti akan seperti apa sih yang kita akan lihat ini seperti apa, dan apa yang kita butuhkan untuk bisa bermain di Bridge in Gain ini? Jadi kita sekarang ini udah mengarah ke launching ya di bulan, jadi insya Allah di bulan depan itu kita udah mengarah launching. Yang artinya bahwa semua sudah kami persiapkan dari segi fasilitas, dari segi akun pribadi dari player, itu udah kita siapkan semua. Jadi hanya memasukkan data aja, data pribadi. Kalau itu mereka udah bisa memilih avatarnya masing-masing, udah bisa memilih tenan-tenan yang mereka ingin belanja. Jadi udah kita siapkan semuanya. Kalau dilihat ini di visual yang ditampilkan sekarang ini seperti ada dunia lagi ya, ada kota lagi ya di dalam dunia digital ini ya, Mas Alex ya? Betul. Jadi nanti kita bisa jalan-jalan di sana, bisa belanja juga bahkan di sana. Ya, betul sekali, Bung. Jadi
kita udah mempersiapkan semua untuk mall-mall UMKM-nya, untuk tenan-tenan atau pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat pendidikan, dan kita juga mempersiapkan untuk game centernya. Jadi semua udah kita lengkapin. Oh, jadi ini tidak hanya ada game di sana, tapi ada beberapa fasilitas lain selain belanja. Tadi Anda sebutkan ada edukasi juga ya? Iya, betul. Jadi masing-masing game ini, building atau bangunan yang kita persiapkan ini memang berkonsep atau bernama dengan nama Nusantara ya. Artinya kami mengambil banyak-banyak nama-nama dari Nusantara, dari daerah-daerah yang dimana sudah kami persiapkan khusus untuk pendidikannya, perkantorannya, khusus untuk permainannya. Jadi semua udah mereka bisa akses langsung ketika mereka join ke metaverse kita. Nah, Mas Alex, pertanyaan ini pertanyaan awam sekali nih. Kalau kita biasanya main game gitu ya di handphone aja, itu kan kita misalnya sekarang sudah terkonek sama email, cepat tuh bikin ID-nya. Kalau untuk main di Bridging game ini, nanti akan seperti apa? Apa saja yang dibutuhkan oleh misalkan saya gitu ya mau main, apa saja yang dibutuhkan? Mungkin harus punya email, adakah aksesoris tersendiri seperti mungkin kacamata VR-nya atau apa aja sih? Jadi lebih simpelnya seperti ini ya. Hanya untuk join di metaverse sebenarnya dasarnya hanya menggunakan email aja. Kalau VR sendiri itu hanya memaksimalkan daripada fungsi dari metaverse tersebut. Gitu. Nah, untuk nanti melihat secara visualnya itu di mana? Ada di layar komputer kah atau seperti apa? Komputer. Mungkin saat ini untuk masuk dalam dunia metaverse ini belum ada yang menggunakan Android ya. Jadi masih menggunakan komputer. Tetapi dalam dunia gamenya atau dunia kriptonya bisa menggunakan Android atau handphone. Oke, ini terkonek dengan kripto. Jadi kalau kita ada transaksi di dunia metaverse ini juga bisa terpotong langsung di dunia aslinya begitu ya? Bisa benar-benar dibeli dan nanti dikirim langsung begitu? Betul. Oh, oke. Luar biasa. Oke, saya ke Bung Firman. Bung Firman, ini melihat ini luar biasa juga ya. Kita bisa berinteraksi secara sosial, tapi bukan di dunia sosial, melainkan di dunia digital. Kalau Anda melihat secara garis besar begitu, kalau saat ini kenapa sih banyak yang tertarik untuk berinvestasi di metaverse, Bung Firman? Ya, ambil saja seperti Facebook dan kelompoknya Meta itu kalau kita lihat kan ketika mereka menjadi platform media sosial, model bisnisnya adalah untuk menangkap iklan. Jadi kita dibuat peta, kita dibuat membuat kreasi-kreasi konten-konten yang menarik, yang akhirnya dapat menyedot iklan di sana. Nah, rupanya pengalaman penggunaan platform dua dimensi seperti media sosial itu bisa dilipat gandakan kekuatannya untuk menangkap iklan jika orang itu lebih betah di dalamnya. Nah, sehingga diciptakanlah dengan moda 3 dimensi metaverse ini, orang akan merasa tidak berpindah dari dunia nyata ke dunia virtual, tetapi dengan kevirtualan itu dia menikmati kenyataan. Nah, jadi di situ bisa bersekolah, bisa bertransaksi, termasuk bermain game, atau mencari informasi, pengalaman-pengalaman baru yang sebetulnya dia duduk di depan komputer, tetapi bisa menikmati pengalaman-pengalaman yang sangat luas. Nah, ini antara lain kemudian investasi cukup besar digelontorkan di sana agar itu tadi orang memperoleh pengalaman yang maksimal terhadap kehidupan paralelnya seperti kalau itu. Kalau kita lihat ini bisa menjadi jagat entertainment atau hiburan baru lah istilahnya seperti ya Bung Firman ya. Nah, saya terakhir ke Mas Alex nih sebelum nanti ke Bung Firman lagi terakhir sekali. Mas Alex, kalau Anda melihat di Indonesia sendiri secara infrastruktur, SDM, ini sudah siapkah untuk masyarakat ini menikmati pengalaman metaverse ini, Mas Alex? Atau kalau Anda mungkin sebagai pelaku juga di dunia ini, apa yang Anda lihat masih harus diperbaiki? Regulasi misalnya? Ya, untuk kesiapan ya, karena kita nggak ada jalan lain lagi, nggak ada pilihan lain lagi, mau tidak mau kita udah harus masuk dalam dunia metaverse ini. Karena datanya kita udah melihat bahwa untuk dunia startup aja saat ini udah kita lihat banyak kebangkrutan atau masalah di dalam dunia aplikasi. Ya mungkin udah saatnya masanya metaverse ini masuk dalam di masa saat ini ya. Dan untuk akses juga kita udah nggak perlu hanya menggunakan internet yang 4G aja udah bisa sebenarnya. Udah nggak perlu harus menunggu yang 5G atau
lain-lainnya. Dan untuk regulasi sendiri itu yang kami butuhkan sebagai pengusaha dunia digital, yang kami inginkan ya mudah-mudahan pemerintah bisa merespon cepat. Artinya metaverse ini kan dunia baru, dunia yang emang belum bisa dibentuk undang-undangnya atau aturan-aturannya. Nah, ya, itu dia. Kita udah bisa akses dengan respon pemerintah yang positif kepada pihak para pengusaha digital ini. Baik. Bung Firman, terakhir sekali nih mungkin imbauan, catatan kritis Anda terkait dengan risiko mungkin dari dunia metaverse ini, kemudian juga tentunya regulasi dan pengawasannya akan seperti apa. Kalau kita tahu juga akan ada transaksi keuangan di sana yang berkaitan dengan cryptocurrency yang juga ini tengah diregulasikan atau dipikirkan begitu oleh pemerintah. Ya, tadi juga sempat disebutkan soal keamanan data dan privasi, itu akan menjadi concern yang sangat diperhatikan. Metaverse maupun pengembangan Web 3.0 hari ini adalah fase pengembangan. Belum semuanya sempurna, sehingga tadi problem keamanan data, kemudian privasi dan sebagainya, itu perlu diperhatikan oleh para pengguna. Dan kita juga perlu tahu bahwa untuk membobol keamanan data dan sebagainya, itu bukan hanya dari jalan teknologinya. Banyak kalau kita lihat untuk membobol password rekening bank misalnya, bukan hanya kita tahu kombinasi-kombinasi dari password, tapi kita juga bisa digiring dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak untuk memberikan jawaban itu. Nah, demikian juga nanti di metaverse, bukan hanya teknologi yang bisa di-crack di hackers, tapi mungkin dengan social movement orang itu bisa membuka hal-hal yang privasi yang kemudian dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak lain. Nah, di sini perlu pemahaman tentang keamanan dan perlindungan data pribadi. Karena memang kalau ya dilihat secara realitas, bahkan di Korea Selatan saja ini pemerintah juga sudah membuat regulasi ya untuk dunia metaverse ini. Kalau tadi saya track back ke belakang, semoga juga dengan adanya metaverse ini, dengan adanya adaptasi ke sesuatu yang baru, ini juga ada kemudian payung-payung hukum regulasi yang akan mengamankan masyarakat begitu ya, untuk mengiringi bersama agar masyarakat ini tidak masuk ke jurang yang bahaya, tapi bisa memanfaatkan teknologi seperti metaverse, salah satunya game Bridge in Game ini untuk menjadi hiburan yang baru dan juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi Bung Firman Kurniawan, pengamat budaya dan komunikasi digital, dan juga Mas Alexander Zulkarnain, founder dari Big Metaverse, pagi ini sudah mau sharing di Sapa Indonesia Pagi. Sehat-sehat selalu.